Saya di tahun 2011 mulai melihat Timur Tengah dari media-media, baik media televisi maupun internet yang waktu itu memang baru mulai di Indonesia pengguna internet kan mulai rame gitu ya, sehingga saya melihat banyak fenomena di Timur Tengah tentang revolusi Suriah gitu kan. Dan dari situ saya mulai tertarik bagaimana perjuangan yang mengatasnamakan Islam gitu. Sampailah saya menemukan kelompok yang mungkin sekarang dikenal dengan ISIS ya, atau Khilafah Islamiyah. Dari situ saya mulai menggali secara mandiri, intensif, ya, bahwa kelompok tersebut waktu itu saya pikir betul-betul menjadi bagian ajaran Islam ya, artinya bahwa mereka betul-betul untuk menyelamatkan kaum muslimin. Padahal ternyata hari ini saya baru sadar bahwa mereka, kelompok ISIS ini atau kelompok Khilafah Islamiyah ini ternyata bukan ajaran Islam yang mereka pakai, hanya simbol-simbol Islam yang mereka pakai. Sehingga saya terbius dengan simbol tersebut, saya terdoktrin dengan simbol tersebut, sehingga saya mengikuti arahan-arahan ajaran ISIS yang jauh dari ajaran Islam tersebut. Kalau di waktu pertama di Indonesia di daerah mana untuk akan bisa gabung? Saya termasuk orang yang mandiri untuk memahami atau menemukan informasi tentang ISIS. Dan saya dari internet langsung, saya langsung membuat kajian mandiri, kajian sendiri, kelompok sendiri yang berbasis di Cianjur. Gitu. Karena magnet tentang khilafah ini sangat luar biasa, terutama di daya tarik tentang akhir zaman gitu kan, dengan ayat-ayat atau hadis-hadis akhir zaman, sehingga orang tertarik dengan adanya khilafah, apalagi yang mereka mungkin sudah menantikan itu sistem konsep khilafah. Misalnya saya menarik siapapun yang mau bergabung gitu, kalau dari luar Cianjur, baik dari Jakarta, dari Bandung, dari Tasik sampai ke Tangerang, semua orang bergabung ke tempat saya ke sini. Ya, saya perekrut. Tugas saya juga sebagai orang yang membaiat itu anggota-anggota baru yang akan berafiliasi ke ISIS Suriah. Saya inisiatif sendiri, ya, karena ketika itu dengan keilmuan yang saya miliki, keterbatasan ilmu itulah yang sampai hari ini saya masih sesalkan, saya masih menyesali itu, gitu, bahwa itu sebuah kesalahan terbesar dalam hidup saya. Maka saya pun sekarang berazam dengan kemauan yang sangat kuat, saya ingin merubah seseorang yang terindikasi dengan paham-paham seperti itu untuk berubah. Waktu itu aku gabung di Jade. Iya, memang itu Jade kelompok yang saya memang ikuti. Berapa tahun? Sampai tahun 2018 itu kurang lebih 7 tahun. Dalil yang biasanya disampaikan bisa sampai ke pertemuan. Ya, pertama kita sering menyampaikan bahwa janji Allah dan janji Rasulnya, karena janji Allah dan janji Rasulnya itu kan tidak mungkin salah ya. Maka itu yang kita train kepada mereka, bahwa Allah dalam surat An-Nur ayat 55, Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah berjanji kepada orang beriman dan orang yang beramal soleh di antara kalian akan diberikan kekhilafahan. Nah, dari situ
mereka langsung tertarik, oh iya ini khilafah, janji Allah dan janji Rasulnya. Dan yang saya sandingkan khilafah ISIS begitu. Jadi mereka tertarik untuk mendalami kekhilafahan. Kemudian saya benturkan juga dengan keadaan pemerintahan di Indonesia yang tidak mau ke sistem khilafah gitu kan, yang tidak memberlakukan syariat Islam gitu. Jadi dengan metode cocok logi yang saya sampaikan kepada anggota yang baru maupun yang lama itu yang jadi tahapan-tahapan setelah direkrut nanti dia akan mengikuti kajian, ya kan, kajian tentang khilafah, kajian tentang tauhid, kajian tentang syariat Islam begitu. Nah setelah mengikuti kajian berkala, mereka kita persiapan untuk idad, ya, persiapan idad, persiapan semi militer, persiapan teknik-teknik militer. Itu kita sering lakukan di gunung, termasuk di Kepulauan Seribu dan di tempat-tempat lain lah yang memang tidak dideteksi oleh aparat gitu kan. Nah dari mulai memanah dan semua pelatihan kita laksanakan, baru nanti kita akan merencanakan sebuah aksi di mana untuk bertujuan bahwa kita menjalankan perintah kekhilafahan yang ada di Suriah gitu. Saya pertama mengucapkan hamdalah kepada Allah SWT ya, puji bagi Allah bahwa hidayah memang milik Allah. Allah yang merubah seseorang ya dari baik ke buruk, juga dari buruk ke baik. Ini semua hidayah dari Allah SWT ya. Kemudian saya juga sadar bahwa informasi yang selama ini saya terima adalah informasi sepihak, jadi informasi satu arah. Jadi alhamdulillah saya tidak tidak dipaksa oleh pihak siapapun, tapi saya menyadari bahwa kajian ilmu agama saya ketika itu banyak yang kekurangan, banyak keterbatasan, sehingga saya mulai lagi belajar, menggali lagi, merenung, muhasabah, kemudian mencari informasi penyeimbang, informasi yang lain, sehingga ternyata apa yang saya ketika itu yakini tidak sepenuhnya benar. Masih banyak informasi yang belum saya dapatkan, masih banyak ilmu yang belum saya miliki. Dan itulah karena dulu juga saya terrekrut atau saya terdoktrin dengan media, maka saya pun bertahap mengikuti media-media yang bertolak belakang dengan informasi ISIS. Kemudian mengenai tanggapan Pertama, saya menyampaikan bahwa tindakan tersebut tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan karena tidak ada satu dalil pun yang sahih baik dari Al-Quran maupun hadis untuk tindakan jihad seperti itu. Bagi mereka kan ini jihad, tapi bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah itu bukanlah tindakan jihad. Karena apa? Karena tidak jelas, gitu kan? Tidak jelas apa yang mereka lakukan, sehingga apa yang terjadi setelah adanya peristiwa-peristiwa tersebut malah membuat panik, malah membuat cemas, malah membuat khawatir kaum muslimin yang ada di Indonesia. Ya, jadi tindakan-tindakan salah, tindakan-tindakan yang tidak tepat, tidak benar itu mari kita koreksi, mari kita islah, mari kita perbaiki. Bahwa tindakan-tindakan tersebut adalah tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan dalam agama. jadi ya terjerat ke kelompok Baik, yang pertama memang kita harus mencari sumber ilmu yang benar ya, mencari guru yang benar, termasuk saya juga sekarang sedang mencari guru yang benar, yang bersanad, yang yang nyambung dengan keilmuannya, yang linear gitu kan. Nah ini siapapun yang sekarang memiliki pengajian identik dengan eksklusif, pengajian yang tidak pada umumnya, pengajian yang hanya bersumber
nggak boleh ke guru yang lain. Nah ini segera untuk diperbaiki pengajian tersebut ya, sehingga kita tidak lagi menerima satu sumber tentang ilmu ya, apalagi Islam itu memang Allah utus kepada Nabi SAW untuk menjadi rahmat lil alamin ya, rahmatan lil alamin, untuk menjadi kasih sayang buat seluruh alam. Nah ketika pengajian yang mengajarkan kepada tindakan-tindakan terorisme, ekstremisme ya, dan radikalisme, berarti ini pengajian yang keliru ya, pengajian yang tidak tepat, yang harus segera diperbaiki.